Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 141. Terus biasanya pakai apa? Obat kumur aja sih, biar langsung membilas seluruh rongga mulut. Bunga mangut-mangut. Dalam hati, Samba merasa bersalah kepada Bunga. Gadis ini sudah serius sejak tadi membahas topik pembicaraan mereka, tapi Samba malah lebih fokus kepada Jelita yang jelas-jelas sudah bersama Alarik. Samba berpura-pura melihat arloji di pergelangan tangan kirinya. Wah, udah jam segini. Bang Samba mau pulang. Samba mengangguk, Tiani, udah lama juga ya kita diskusi. Nanti kalau ada waktu luang lagi kita ketemuan untuk lanjut. Bagaimana? Bunga setuju. Lia, Bang. Samba pamitan kepada Bunga, dia juga pamitan kepada Riko dan Gracia baru setelahnya dia pulang. Malam harinya, Jelita baru saja selesai masak makan malam. Makanan-makanan itu bahkan baru selesai dia tata di meja makan. Jelita sedang dalam mode orang biasa sekarang. Piyama dengan celana panjang dan atasan lengan panjang juga. Berwarna baby blue dengan gambar kelinci. Rambutnya juga hanya dia cepol asal dengan anak rambutnya yang kemana-mana. Dia baru saja duduk di ruang makan, siap dengan iPad yang menyala, menampilkan series horor favoritnya. Namun tiba-tiba ada yang menekan bel apartemennya. Jelita langsung menjeda tontonannya. Dia mengernyit heran. Siapa sih? Malam-malam begini. Apa Inces? Iya. Jelita memeriksa ponselnya, tapi tidak ada pesan sama sekali dari Inces. Terakhir hanya pesan soal jadwal kegiatan selama seminggu ke depan. Namun Inces biasanya memang suka datang tiba-tiba, tidak mengabari dahulu. Tapi, kan Inces punya akses apartemen ini. Ngapain juga pencet bel segala? Pikir Jelita. Apa lupa bawa keycard? Bel terus ditekan. Karena dia tidak betah membiarkannya, dan barangkali itu memang. Inces, Jelita ke depan dan langsung membukakan pintu. Lia, sebentar, ini masih, Jelita melotot kaget. Samba. Samba malah menyeringai menatap Jelita, apalagi saat melihat penampilan Jelita yang jauh dari kesan aktris yang selama ini selalu dia tampilkan di hadapan publik. Mau apa kamu kesini? Tanya Jelita langsung dengan nada super sinis. Samba melebarkan seringainya, tapi tidak menjawab apa-apa. Tentu saja hal itu membuat Jelita kesal bukan main. Dia tidak mau berurusan dengan Samba, jadi Jelita masuk dan hendak menutup pintu apartemennya. Sialnya, Samba malah menahan pintu apartemen Jelita dengan kakinya. Jelita menggeram kesal, tapi Samba malah menyeringai iblis. Mau apa lagi sih? Bentak Jelita. Bukannya kalau ada tamu harusnya dipersilakan masuk, Lia, kalau tamunya bukan jelmaan iblis kayak kamu. Jelita bersungut-sungut. Bukannya kesal disebut seperti itu, Samba malah terkekeh. Dia semakin mendorong kakinya sampai Jelita tidak kuat mendorong pintu. Pintu terbuka, dan Samba dengan seenaknya masuk ke apartemen Jelita. Hail apaan sih? Main masuk-masuk ke tempat orang sembarangan. Jelita kesal sekali. Samba selalu saja melakukan segala sesuatu seenaknya. Jelita menahan tangan Samba sebelum pria itu semakin masuk ke dalam. Dia berusaha mendorong pria itu keluar, tapi usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Keluar. Pergi dari sini. Aku nggak nerima tamu. Samba malah terkekeh-kekeh santai, menikmati reaksi Jelita yang sedang marah. Baginya, melihat ekspresi Jelita yang seperti itu tampak lucu. Mau apa lagi sih kamu kesini? Kayak nggak ada kerjaan aja sampai nyelonong masuk ke tempat orang. Samba menggumam tak jelas sambil mengusap-usap dagunya. Ekspresinya yang santai seperti itu membuat Jelita semakin kesal.
Entahlah apa yang ada di dalam otak Samba sekarang, tapi yang jelas Jelita waspada. Sudah 2 kali Samba mencuri men dari bibirnya, dan itu di tempat yang sangat berbahaya dan berpotensi dilihat orang. Lalu sekarang, dia mau apa lagi? Jawablah kalau aku nanya. Mau apa lagi kamu kesini? Nggak ada keperluan, kan? Sana keluar. Samba tersenyum licik. Mau numpang makan aja sih. Jelita cengok. What? Numpang makan? Warung nasi langganan aku tutup, jadi aku makan di sini aja, kata Samba cuek, seolah mengatakan bahwa dia mau makan di tempat Jelita itu sama dengan membicarakan kondisi cuaca hari ini. Astaga! Memangnya mereka seakrab apa hingga Jelita harus menerima Samba makan di apartemennya? Kayak nggak ada warung lain aja. Nyari tempat makan lain, kan bisa. Jangan kayak orang susah deh. Samba malah tertawa. Kalau sebelumnya, Jelita kelihatan sangat tidak berdaya di hadapannya, tapi sekarang dia lumayan berapi-api. Begini pun tidak masalah, sebab Samba menikmati setiap perubahan ekspresi di wajah wanita itu. Emang lagi susah, makanya kamu harusnya kasih aku makan. Kamu udah gila, iya. Udah sana pergi. Jangan ngomong ngelantur. Jelita mendorong-dorong punggung Samba, berusaha memaksanya pergi. Masalahnya adalah, meski Jelita sudah berkali-kali berusaha, badan Samba sama sekali tidak bergeser barang sesenti pun. Terkutuklah badan abdi negara yang gagah perkasa. Di saat seperti ini, Jelita jadi kesal dengan fakta bahwa Samba adalah abdi negara dengan badan yang sudah terlatih. Samba dengan santainya berjalan ke dapur seolah apartemen itu adalah miliknya. Jelita kaget, dia buru-buru menyusul Samba. Woi! Mau ngapain kamu? Jangan nyelonong seenaknya. Jelita mengomel-ngomel. Sampai tenggorokannya sakit, tapi Samba sama sekali tidak menggubris. Saat Samba sampai di dapur, pas sekali dia mencium aroma gurih masakan Jelita. Ada beberapa yang sudah dipindahkan ke piring dan diletakkan di meja makan bersama dengan iPad Jelita yang masih menyala menampilkan salah satu serial favoritnya yang sedang dijeda. Wow, tumis kangkung dan ayam teriyaki. Kayaknya enak, ucap Samba. Dia menghampiri meja makan Jelita dan hendak menjemput potongan ayam itu dengan tangannya. Jelita sigap. Dia langsung mengangkat piring tumis kangkung dan ayam teriyaki miliknya. Enggak, jangan seenaknya. Berbagi makanan itu sifat terpuji, harusnya kamu melakukan itu. Jelita mendecih kesal. Lia kalau ke fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Kamu enggak termasuk. Tapi sekarang aku lagi masuk dalam kategori orang yang membutuhkan kok. Kan aku lagi lapar dan warung langgananku tutup, sangkal Samba. Astaga, masih saja masalah warung langganan. Memangnya Samba itu picky eater garis keras, kah, hingga makan saja harus di warung yang sama terus-menerus? Samba tidak menyerah. Bola matanya bergulir, dan menemukan 2 pan di atas kompor yang ditutup. Aroma gurih yang sama dengan makanan Jelita juga tercium dari sana, jadi Samba menghampiri pan itu. Oh, masih ada ternyata. Samba membuka 2 pan itu dan menemukan tumis kangkung serta ayam teriyaki yang sama. Jelita melotot kaget. Jangan dimakan. Sayangnya, Samba mendadak tuli. Dia malah langsung mengambil piring dan mengambil makanan itu. Seringai di wajahnya benar-benar menyebalkan, membuat Jelita ingin sekali menggetok kepalanya dengan spatula yang ada di sana. Samba duduk manis di meja makan dan langsung melahap masakan Jelita. Dia kelihatan menikmati makanan itu. Jelita terus memperhatikannya, masih dengan ekspresi super kesal. Kamu nggak makan?
Kok ngeliatin aku terus? Jelita cemberut dan memalingkan wajahnya. Bikin gak nafsu makan ngeliat kamu. Samba mengendikkan bahu tak acuh. Masa sih? Kalau gitu yang di piringmu itu buatku aja sekalian, kebetulan aku emang lagi lapar banget. Jelita membelalak dan langsung mengamankan makanannya. Enak aja. Aku bikin. Makanannya 3 porsi ya, dan sudah kamu habiskan semua yang sisa di pan. Terus sekarang kamu masih mau makan bagianku? Samba hanya tersenyum geli. Ya udah makan makanya. Emangnya enak tumis kangkung dan ayam teriyaki dingin. Jelita kesal, memang yang dikatakan Samba kurang lebih benar. Tumis kangkung paling enak adalah ketika baru selesai dimasak, pun dengan ayam teriyakinya. Jadi akhirnya Jelita duduk di hadapan Samba dan mulai makan bagiannya. Padahal Jelita sudah bersiap-siap untuk santai, makan malam sambil menonton series kesukaannya, malah si Samba ini datang, menguasai rumahnya, dan mencuri makanan. Kamu lagi nonton, iya? Tanya Samba. Jelita malas menanggapi dan diam saja, lanjut mengunyah makanannya. Samba melirik layar iPad Jelita yang masih menyala sejak tadi. The Exorcist. Kamu suka genre gitu? Apa sih? Makan ya makan aja. Jelita sangat canggung hanya berduaan dengan Samba, lebih-lebih ini malam hari. Dia menutupi rasa canggungnya itu dengan terus ngegas kepada Samba. Bukannya kesal, Samba malah makin menjadi-jadi merecoki malam tenang Jelita. Lama-lama, Jelita sadar, ini kan apartemennya sendiri. Mengapa pula dia harus canggung? Samba saja yang tamu tak diundang bisa seenaknya bersikap tidak tahu diri. Selesai makan, Samba terlihat puas dan kenyang. Jelita kira pria itu akan segera keluar dari apartemennya, tapi rupanya tidak. Samba malah pindah ke ruang televisi dan duduk dengan nyaman di sana. Jelita menggeram kesal. Dia menghampiri Samba yang duduk-duduk santai di sana. Mau kamu datang kemari apa sih? Nggak jelas banget. Kamu keberatan menjamu aku makan dan bertamu? Tanya Samba. Tial, Jelita ngegas. Aku sangat keberatan. Samba mencebik santai. Anggap aja balas budi, dulu, kan kamu dan kakakmu itu pernah jadi beban orang tuaku. Memangnya kamu nggak mau balas budi? Harga makanan yang aku makan tadi kayaknya juga nggak seberapa, kan dari yang orang tuaku pernah kasih ke kamu dan kakakmu. Jelita terkejut mendengarnya. Dia yang awalnya kesal merambah menjadi sakit hati ketika mendengar Samba mengungkit-ungkit masa lalu. Berapa sih yang harus aku bayar untuk semua kebaikan keluargamu? Samba melirik Jelita dari ekor matanya, tatapannya berubah dari ekspresi jahil yang sejak tadi dia tunjukkan, dan untuk sesaat, Jelita merinding melihat tatapan itu. Kamu mau tahu? Samba menyeringai bengis. Lalu tiba-tiba melepas bajunya. Jelita melotot. Badannya seketika bergetar karena takut. Kak, kamu mau apa? Tentu saja dia kaget. Bagaimana tidak, Samba tiba-tiba membuka pakaian di hadapannya. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tindakan semacam itu jelas mengarah ke sesuatu yang negatif. Belum lagi, dia dan Samba hanya berdua saja di dalam apartemen ini. Samba melirik Jelita. Dia bisa melihat dengan jelas sorot mata panik di kedua bola matanya itu. Jujur saja, dia menikmatinya. Perubahan ekspresi Jelita selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk dilihat, meskipun Samba tidak akan pernah mengakuinya. Terang-terangan, seringai Samba tercipta. Memangnya kamu pikir aku mau apa? Jelita langsung menyilangkan lengan di depan dada, secara refleks membentuk sikap. Waspada. Jangan macam-macam kamu ya. Awas kalau kamu berani kurang ajar sama aku.
Samba terkekeh. Siapa yang kurang ajar? Aku cuma minta balas budi darimu atas semua jasa yang sudah diberikan orang tuaku ke kamu dan kakakmu itu. Memangnya salah? Tanya Samba dengan santainya. Jelita melotot. Pikirannya sudah traveling ke arah sana. Bukan salahnya, tentu saja. Memangnya apalagi yang bisa dia pikirkan dalam situasi seperti ini? Tiba-tiba melihat seorang pria membuka pakaian di hadapannya dengan dalih menagih balas budi. Jelita takut. Samba akan memintanya melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Balas budi nggak harus pakai cara kotor kayak gitu. Bentak Jelita. Dia sudah kepalang panik. Dia memang menyukai Samba, tapi dia tidak serendah itu sampai mau menyerahkan dirinya hanya demi balas budi. Cinta Jelita jauh lebih murni dari sekadar hubungan fisik semata. Gini aja deh, sekarang bilang sama aku berapa jumlah yang harus aku bayar. Untuk semua kebaikan orang tuamu. Aku akan bayar semuanya. Dalam hati sebenarnya Jelita tahu bahwa kebaikan orang tua Samba itu tidak bisa dinilai dengan uang. Mereka ada di saat dia dan kakaknya kesusahan. Tidak hanya membantu dalam hal barang atau semacamnya, mereka juga memberikan bantuan yang sangat berguna untuk tumbuh kembang mereka sebagai anak-anak. Sebagai anak yang terlahir dalam keluarga tak sempurna, perhatian orang tua Samba bagaikan oasis di padang pasir yang menyejukkan hati mereka. Mungkin karena itu juga Laras terbawa perasaan dan malah menumbuhkan perasaan yang tak seharusnya dia miliki kepada Rahmat. Hingga detik ini, Jelita masih sangat menghargai orang tua Samba. Bahkan setelah apa yang dilakukan Laras waktu itu, ibunya Samba masih memaafkan dengan ikhlas. Tapi jelas, Jelita tidak mau kalau harus menyerahkan dirinya kepada Samba untuk balas budi itu. Kenapa diam saja? Jawab aku, Samba. Berapa yang harus kubayar? Samba menatap lurus kepada Jelita, membuat wanita itu merasa terintimidasi. Yang jelas lebih mahal daripada harga dirimu, jawab Samba. Jelita semakin marah mendengarnya. Ini sudah keterlaluan. Harus berapa lama lagi dia bersabar dengan segala cemooh yang dilontarkan Samba kepadanya? Harus berapa kali hatinya tercabik hanya karena ucapan Samba? Bahkan pria itu mengucapkannya dengan nada santai, sama sekali tak ada keraguan apa mungkin perkataannya itu menyakiti Jelita. Kamu, Jelita kehilangan kata-kata. Dia maju dan mau memukul Samba dengan kepalan tangannya. Sayangnya, pukulan Jelita tidak sampai mengenai Samba, sebab pria itu sudah lebih dulu menahan pergelangan tangannya. Lepasin. Kamu apa-apaan sih, Samba? Jelita berusaha menarik tangannya, tetapi Samba malah menarik balik pergelangan tangan Jelita hingga wanita itu terpaksa berjinjit. Samba membuat wajah mereka semakin mendekat. Jelita tentu saja berusaha untuk memalingkan wajahnya. Berada sedekat ini dengan Samba membuat kewaspadaannya meningkat. Lepas. Berhenti main-main, Sambal. Dengar, kalau memang kamu mau balas budi, kamu harus menuruti semua perintahku. Aku nggak butuh uangmu, aku bisa cari sendiri. Kamu pikir aku semiskin itu sampai mau memeras uangmu? Jelita merinding, embusan napas Samba menerpa pipinya, membuat Jelita semakin ciut. Dibuatnya. Lalu apa? Aku nggak sudi melakukan hal kotor denganmu hanya demi balas budi. Bukannya memasang ekspresi intimidatif seperti sebelumnya, Samba justru menyeringai. Geli. Oke, sekarang badanku pegel semua abis latihan kemarin. Jadi tolong kamu pijitin. Samba sudah melepaskan tangan Jelita, dan dia dengan santainya naik ke atas sofa. Ruang tengah apartemen Jelita untuk tengkurap di sana. Jelita bengong. Dia tidak salah dengar, kan? Meminta pijat.
Ki, mau sampai kapan kamu berdiri kayak patung gitu? Samba mendengkus. Dia sudah pegal-pegal dan ingin segera dipijat. Jelita mengedip-ngedip. Otaknya masih berusaha untuk memproses apa yang baru saja diminta oleh Samba. Tunggu, hah.